Shalom, kita bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Kamis 14 Desember 2023. Kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Amsal pasal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dalam bahasa Batak, roha napatas mangomo parbinotoan, jala pinggol nihalak napistar majalahi parbinotoan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup peradaban masa kini semakin dipahami bahwa kecerdasan manusia yang utuh tidak hanya terdiri dari kecerdasan kognitif atau yang biasa disebut IQ, intellectual quotient, tetapi juga terdiri dari kecerdasan emosi atau EQ, emotional quotient, dan kecerdasan spiritual atau SQ, spiritual quotient. IQ berhubungan dengan pengetahuan atau informasi. EQ berhubungan dengan hubungan atau relation ke dalam diri sendiri dan manusia yang lain. Sementara itu, SQ berhubungan dengan Tuhan yang berbicara kepada kita atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Perpaduan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual adalah untuk membangun manusia seutuhnya. Keseimbangan antara ketiganya sangat dibutuhkan dalam membangun kepribadian seseorang. Dunia pendidikan masa kini pun telah mengadopsi sistem ini. Bagaimana membangun generasi bangsa yang memiliki intelektual yang tinggi, di mana seseorang dituntut memiliki pengetahuan yang luas, tetapi memiliki kecerdasan emosi, yaitu memiliki relasi yang baik dengan sesama yang diikat dengan kasih, dan kecerdasan spiritual atau memiliki iman atau relasi kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga memperoleh generasi yang tangguh dalam segala hal, kuat dalam kepribadian, dan bertekun dalam mengimani Tuhannya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya jauh sebelumnya Alkitab telah berbicara tentang itu, di mana dalam membangun kepribadian seseorang yang dilandasi dengan apa yang dikatakan oleh nas ini, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Siapa yang tidak kenal tokoh Alkitab Salomo? Salomo adalah putra Raja Daud yang kemudian menjadi raja ketiga setelah Saul dan Daud. Raja Salomo terkenal sebagai raja yang paling berhikmah dan kaya. Hikmah Salomo menjadi terkenal di seluruh bangsa-bangsa. Hikmah Raja Salomo berasal dari pemberian Tuhan. Salomo mendapatkan mimpi dari Tuhan. Di dalam mimpi tersebut, Salomo meminta kebijaksanaan agar ia dapat mengatur umat Tuhan dengan bijaksana. Nah, sini tentu datang dari pengalaman Raja Salomo, seorang raja yang bijaksana itu. Raja yang muda tetapi mau belajar dan membenahi diri. Karena sejak muda, Salomo sudah menjadi raja yang bijaksana. Tentu kita ingat cerita tentang kebijaksanaan Salomo yang didatangi oleh dua orang perempuan yang bermasalah tentang anaknya.
sikap bijaksana Salomo dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Dari sanalah dapat kita meneladani sikap dan kebijaksanaan Salomo yang dia peroleh dengan memiliki pengertian hingga beroleh pengetahuan dan memiliki telinga yang bijak untuk beroleh pengetahuan. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan. Orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Orang yang cerdas dan bijaksana suka mendengar dan menambah pengetahuan. Sehingga kedewasaan tidak bergantung kepada usia, tetapi kepada sikap dan perilaku hidup kita. Semakin kita berpengetahuan dan berhikmat, maka semakin kita penuh dengan kebijaksanaan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami agar kami beroleh hati yang berpengertian dan memiliki telinga orang bijaksana, sehingga kami beroleh hidup yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.